Pertanyaan selanjutnya itu, pedoman DKD Sumsel untuk membuat TD Sumsel menjadi lebih baik apa sih? Sebenarnya Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ini memiliki rencana strategis, kemudian rencana kerja yang sudah dirumuskan pada Muspanitra pada tahun 2019 dan pada tahun 2016 kemarin pada akhir masa bakti sebelumnya. Nah, itulah patokan untuk apa-apa saja yang harus Dewan Kerja Daerah lakukan, arahnya seperti apa, kurang lebih. Namun yang lebih penting dan lebih mendasar daripada itu, tentu seperti pada momen ini, kami juga tetap memiliki pedoman dengan hasil evaluasi, kemudian hasil buah pemikiran dari masukan kawan-kawan pramuka penegak pandega yang ada di Sumatera Selatan, bahkan masukan dari Dewan Kerja Cabang, baik itu masukan yang disampaikan secara formal langsung ataupun secara non formal yang kita sempatkan untuk ngobrol santai melalui secangkir teh atau secangkir kopi di kafe seperti itu. Nah, melalui inspirasi itulah yang kami dapatkan, yang insya Allah bersama kawan-kawan Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan kita rumuskan menjadi suatu kebijakan yang harapannya ini dapat membawa dampak positif dan memiliki dampak jangka panjang untuk kebaikan pramuka penegak pandega di masa yang akan datang. Itu seperti itu. Dan juga tak lupa Dewan Kerja selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Polmek Bin TD, serta PPDK tahun 2017, PPDK 005. Nih, Kabib ya. Ya, tentu pasti itu menjadi 3 pilar utama yang harus Dewan Kerja dan pramuka penegak pandega pahami secara mendetail kurang lebih terbanyak. Pertanyaan selanjutnya itu menanyakan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan di KD Sumsel ke depan. Kemudian kegiatan besar apa atau kegiatan akbar apa yang akan diadakan di KD Sumsel ke depan. Nah, tentu ini menjadi momen pertanyaan yang dinanti-nanti oleh kita semua ya kakak-kakak. Pertanyaan itu akan dirangkum dan dijelaskan secara gamblang oleh Kak Habib. Jadi gini Kak Zahir, untuk menyikapi kegiatan yang sebentar lagi akan dilaksanakan, khususnya event-event akbar. Sebenarnya pada tahun 2020 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan nasional itu yang berbasis untuk pramuka penegak pandega. Itu ada Pransaka, kemudian ada perkemahan wirakarya, selanjutnya ada perkemahan bakti Saka Bayangkara Nasional itu di Sibolangit, kemudian ada bahkan kemah bela negara nasional Kak Zahir, yang sudah lama tidak dilaksanakan, ini alhamdulillah baru dilaksanakan kembali di Kalimantan kalau tidak salah. Nah, namun melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh kakak-kakak pimpinan Koartim Nasional Gerakan Pramuka, seluruh kegiatan atau event-event akbar yang sudah disampaikan tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, harus di-cut sampai pada tahun 2021 nanti Kak Zahir. Nah, tentu mungkin ini menjadi satu kesedihan, dan tapi tidak harus kita tanggapi dengan rasa kecewa seperti itu, karena kita juga tahu bahwasanya masa sekarang ini adalah masa-masa yang rentan, dan bahkan sekelas PON ataupun kegiatan yang bersifat dunia itu diundurkan Kak Zahir. Kalau tidak salah ada Piala Dunia dan yang lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk seluruh kegiatan event-event akbar yang bersifat nasional itu diadakan pada tahun 2021. Nah, khusus untuk Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, nah ini informasi awal bagi kawan-kawan pramuka penegak pandega yang mungkin sudah bertanya, apa sih kegiatan DKD selanjutnya, apa sih kegiatan Dewan Kerja selanjutnya. Insya Allah pada masa-masa yang terdekat, Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan juga sudah merumuskan dan merencanakan beberapa kegiatan. Akan melaksanakan kegiatan penyemarak 2 hari besar yang terjadi di bulan Agustus ini. Yang pertama itu ada Hari Pramuka pada tanggal 14 Agustus, kemudian pada tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan mengajak dan akan melakukan kegiatan Bulan Bakti Pramuka Penegak dan Pandega Sumatera Selatan pada tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, kegiatan yang ditunggu-tunggu, insya Allah nanti kegiatan ini lain daripada yang lain, akan dipersiapkan spesial untuk kawan-kawan pramuka penegak dan pandega seluruh Sumatera Selatan. Kegiatan yang tidak kalah menarik dari kegiatan sebelumnya. Dan tunggu saja dan pantengin terus kegiatan DKD Sumsel pada media sosial Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Ya, terima kasih Kak Habib. Pertanyaan selanjutnya itu datang dari gugus depan. Dan kebetulan pertanyaannya ini, Kak, bagaimana cara merekatkan internal? Nah, di gugus depan, khususnya pada masa pandemi ini. Nah,
Kak Habib akan langsung mengasih tips dan trik untuk hal tersebut. Silakan Kak Habib. Untuk tips bagi kawan-kawan pramuka penegak ataupun pandega yang sekarang aktif di gugus depan, sebenarnya hal ini yang kita juga rasakan di Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Mungkin kawan-kawan Dewan Kerja Cabang se-Sumatera Selatan pun merasakan hal ini. Tapi kiat yang paling penting untuk menetralisir keadaan akibat COVID-19 ini, khususnya di internal organisasi kita, yang pertama itu ada komunikasi. Wajib itu ada komunikasi, jangan sampai putus tali silaturahmi dan koordinasi tentang kegiatan-kegiatan ataupun manajemen organisasi yang telah ataupun yang akan kita lakukan selanjutnya untuk menghadapi masa pandemi ini. Kemudian yang terakhir, perlunya kegiatan-kegiatan kreatif oleh kawan-kawan internal. Tidak perlu kegiatan yang bersifat formal, justru kegiatan-kegiatan yang lebih ditujukan untuk merekatkan tali silaturahmi sesama anggota, yaitu anggota Dewan Kerja Daerah ataupun anggota Dewan Kerja Cabang, baik itu sesama anggota kawan-kawan gugus depan yang ada di Sumatera Selatan itu sendiri. Jadi kuncinya itu ada 3. Yang pertama komunikasi, koordinasi dan interaksi, dan yang ketiga harus membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat santai untuk membangun tali silaturahmi sesama kita di dalam organisasi. Mungkin itu kiat yang sempat kami coba lakukan, karena kemarin kurang lebih 1 bulan Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan itu tidak berkumpul secara full tim karena ada yang terjebak di daerah masing-masing. Itu ada di daerah yang dikatakan cukup rawan COVID-19, ada yang dikatakan juga daerah zona hijau, bahkan ada yang di daerah zona merah itu sendiri. Ini tuh Kak Jaya. Kak, tapi Kak Habib, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kami mau sharing juga. Oh, boleh. Ya, kawan-kawan, bahwasanya di Kadis Sumsel mengantisipasi seperti pertanyaan tadi, melakukan kegiatan-kegiatan internal seperti bercocok tanam, memelihara ikan, terus kemudian melakukan kegiatan rutin, yasinan bersama, sharing-sharing terkait liko dan semacamnya. Nah, itu kami lakukan agar silaturahmi itu terjaga. Nah, harapannya itu juga bisa dilakukan kakak kegiatan-kegiatan yang inovatif, Kurang lebih yang bersifat ringan dan mengisi waktu luang seperti itu. Ya, benar, Kak. Meskipun itu kegiatan walaupun cuma bercocok tanam, tapi bercocok tanam juga tetap sehat di kala pandemi ini. Kita berkeringat sambil kita berolah jongkok, berdiri. Ya benar Kak. Ya itulah tadi beberapa kegiatan ringan di Kadis Sumsel. Dan pertanyaan selanjutnya Kak Habib ini menanyakan tentang Kak, syarat untuk menjadi DKD Sumsel itu apa? Nah, itu akan dijelaskan oleh Kak Habib. Silakan Kak Habib. Untuk menjadi Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan, mungkin kawan-kawan pramuka penegak pandega mulai sekarang bisa membuka. Di situ ada PPDK 005 tahun 2017, bisa di-download melalui akun Google ataupun bisa diminta format hardnya di Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Di sana sudah terjabar secara rinci dan lengkap mengenai syarat-syarat untuk menjadi Dewan Kerja. Itu apa? Mulai dari usia, kemudian tingkatan kecakapan umumnya seperti apa, sampai dengan beberapa syarat untuk menjadi Dewan Kerja yang harus dihindari. Contohnya, untuk Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ini tidak boleh dan tidak menerima anggota yang merokok. Contohnya itu dari segi kesehatan. Kemudian masih banyak lagi beberapa syarat-syarat untuk menjadi Dewan Kerja yang lebih spesifik dalam kesehariannya. Kemudian terakhir, untuk menjadi Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan juga tentu harus siap untuk melaksanakan pengabdian selama 5 tahun. Rasanya syarat selama kita menjadi Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ini belum boleh menikah tentunya. Tapi kalaupun memang satu saat kita di antara Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan ini ditakdirkan untuk menikah, ya tidak ada paksaan atau unsur yang mengharuskan Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan tidak boleh menikah. Tapi selama aktif menjadi Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan itu belum boleh menikah, karena ini sudah syarat resmi yang sudah tertuang di PPDK 005 tahun 2017. Kurang lebih seperti itu Kak Zai, dan masih banyak lagi. Jadi kawan-kawan bisa buka sendiri di PPDK yang bisa di-download di media Google, ataupun kalau
memang ingin minta hard copy-nya bisa ke Sekretariat Korti Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Mungkin itu Kak Zahir. Jadi itu tadi jawaban dari Kak Habib, tentu sangat memuaskan. Kalau masih penasaran silahkan di-download PPDK 005 tahun 2017. Nah, kita cukupkan dulu untuk pertanyaan sesi ini. Jangan lupa selalu pantengin media sosial DKD Sumsel untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, salam pramuka.